teman-teman, balik lagi di TTP Tiba-Tiba Podcast. Balik lagi sama aku, saya Violin sebagai host. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dan bintang tamu ini adalah kepala sekolah di SMK Dewi Sartika. Langsung aja kita sambut, ini dia Pak Gilang. Pak Gilang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Gilang, tadi kesini naik apa? Alhamdulillah saya naik kendaraan pribadi ya. Oke, Pak Gilang ini kepala sekolah di SMK Dewi Sartika, benar? Betul, dari tahun 2017 sampai sekarang. Berarti kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun, jalan 6 ya? Oke. Pak Gilang kesibukannya selain menjadi kepala sekolah di SMK Dewi Sartika apa? Banyak ya. Salah satunya adalah mengurus keluarga. Itu yang pertama. Kan? Jadi selain memimpin di satu organisasi, institusi, tapi juga memimpin di keluarga. Itu penting, ya kan? Yang kedua, ada usaha juga. Saya berwirausaha juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga untuk menggali potensi saya, untuk mengasah keilmuan saya juga. Jadi saya tetap mengajar eskul di lokasi sekolah lain, seperti itu. Berarti tadi kan menjadi kepala keluarga juga kan? Betul. Bapak anaknya berapa nih? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah anak sudah 3. Wih, masih kecil-kecil apa? Alhamdulillah yang paling besar itu kelas 2 ya, 8 tahun. Terus yang kedua itu umur 5 tahun. Yang terakhir itu baru umur 10 bulan. Wih, wah masih bayi. Masih bayi-bayi, masih lucu-lucunya. Pak, Bapak tahu gak sih kita mau bahas tentang tema apa? Oh iya, gak tahu nih, terkait apa nih? Oke, kita bakal bahas tema mengejar kesuksesan sejak dini. Oke, siap. Kesuksesan sejak dini ya. Dan temanya keren sih. Keren. Baru dibikin tadi kok. Itu sangat apa yang bisa memotivasi ya, mungkin anak-anakku yang di sekolah khususnya gitu ya, bisa belajar lah. Iya benar, mengikuti. Sukses sejak dini kita tingkatin. Pak, motivasi dalam kehidupan nih Pak, sampai Bapak bisa sampai jadi kepala sekolah ya. Di SMP. Oke, jadi prosesnya sangat panjang. Wah. Tapi yang pasti adalah bahwa di dalam hidup kita itu harus menikmati perjalanan, prosesnya. Ambisi ya kita harus ada, gitu kan. Target kita harus ada. Cuma saya sendiri terus terang untuk menjadi kepala sekolah itu tidak ada di dalam angan-angan saya. Tidak ada di dalam cita-cita saya. Tapi hal itu terbentuk dari kebiasaan. Gitu. Jadi ini buat semua nih ya. Jadi kalau ketika kalian dalam satu kehidupan nih, ya contoh seperti inilah yang sekarang kalian lakukan. Ada leadernya di sini kan? Ada. Nah, bentuk leader di sini pasti ada dong. Itu penunjukan atau memang dia mengajukan diri? Ayo. Apa? Penunjukan kan? Iya. Nah, mungkin dari gurunya kan ditunjuk bahwa dia nih seorang leadernya di sini di dalam satu acara kan gitu. Termasuk saya juga begitu. Jadi ketika saya selama waktu di sekolah itu terlihat sih potensi itu di waktu perkuliahan sebetulnya. Jadi ini agak-agak telat saya sebetulnya. Nah, kayak kalian ini udah tingkat SMK nih, harusnya dari sekarang harus sudah mulai terlihat, gitu kan? Dari situ mulai terlihat bahwa ketika saya kuliah itu mulai terlihat bahwa wah Pak Gilang nih jadi ketua aja, gitu kan? Pak Gilang, udah kamu yang ke depan aja, gitu kan? Kamu yang berani ke depan, gitu. Nah, itu akan muncul tersendiri bahwa hal sesuatu itu kita harus lakukan. Kita nggak boleh mundur atau nggak boleh menolak. Berarti orang itu menunjuk ke kita itu bahwa kita mampu. Gitu. Nah, awal dari situ terlihat. Ya, singkat ceritanya, ya yang tadi saya sampaikan, proses tetap saya fokus. Alhamdulillah gitu kan. Karena perjalanan itu menghasilkan lah sesuatu yang kita mau. Berarti Bapak kuliah? Ya, kuliah di mana Pak? Oke, nah kalau terkait pendidikan saya memang saya itu asli ya, saya itu asli orang
Sunda, Cianjur, Sunda. gitu ya. Logat juga masih ada kelihatan tentang Sunda ya. Gitu. Terus kemudian berlanjut saya kuliah di UNJ, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Oh, sama berarti kayak Pak Pandu kemarin ya. Oh iya dong, alhamdulillah. Pak Pandu juga mungkin salah satu ya termotivasi lah. Iya, dari Bapak. Betul, seperti itu. Nah, Kak, motivasi untuk anak-anak zaman sekarang nih. Motivasi itu jangan banyak mengeluh. Satu, kedua harus punya mindset cara berpikir ke depan. Iya. Jadi jangan apa-apa itu mengandalkan orang lain, gitu. Ya kan, karena kesuksesan itu kita sendiri yang menikmati, bukan orang lain kan gitu. Iya. Orang lain hanya mendapatkan ya kayak seperti orang tua kan. Wah, alhamdulillah udah seneng aja udah alhamdulillah tuh. Gitu sebetulnya. Nah, awal mula karir Bapak gimana sih bisa sampai sekarang nih? Oke, karir saya itu tadi ya. Yang pertama dari proses, kemudian memang saya itu sampai saat ini nih di SMK Dewi Sartika saya kurang lebih hampir 12 tahun. Wah. Ya, berjalan nih 13 ya, alhamdulillah. Jadi untuk prosesnya juga saya cukup panjang. Iya, lama juga. Nah, jadi itu tadi saya bilang bahwa ketika proses pergantian kepala sekolah itu juga tim manajemen dari yayasan, dari pihak sekolah juga punya penilaian. Siapa nih pengganti berikutnya? Karena untuk yang pertama itu kan ada Bu Sri Saidah ya. Beliau juga sebagai guru saya juga gitu ya. Yang kepala sekolah pertama dan saya kepala sekolah yang kedua dari tahun 2017 sampai sekarang nih. Gitu. Memang sudah ada waktunya gitu. Cuma untuk penunjukan itu tadi kembali lagi ya. Iya. Banyak yang mau gitu kan, tapi yang pantas perlu Pilih. pengalaman dan prosesnya seperti apa, dedikasinya seperti apa, loyalitasnya seperti apa. Itu yang dilihat oleh pihak manajemen gitu. Dan memang dari tim manajemen melihat saya ya mungkin ada di situ semua gitu. Keren. Pak, kalau misalkan mau gabung di SMK Dewi Sartika tuh gimana sih? Nah, kalau gabung gampang banget ya. Jadi bagi kamu yang pengen gabung di SMK Dewi Sartika, klik aja ada websitenya smkdewisartika.sta.com ya kan, .id gitu ya. Jadi artinya gak usah neko-neko, sekarang lagi ada program juga nih. Ya programnya ada 3 program nih ya, perlu saya jelasin juga boleh ya sekalian ya, karena ini jadi satu potensi buat adik-adik semua nih kelas 9 SMP yang ingin bergabung di SMK Dewi Sartika bisa nih, karena ada 3 program. Yang pertama adalah program PPDB bersama. Jadi SMK Dewi Sartika sudah masuk angkatan pertama nih, sudah ada 15 yang proses pembiayaannya itu gratis. Oh ya, itu PPDB bersama. Kemudian yang kedua programnya adalah KJP Plus. Jadi yang punya KJP gitu kan, pengen gratis sekolah di sini bisa juga, dengan syarat ya tentu nanti ada satu perjanjian dengan orang tua. Itu yang ketiga adalah reguler umum. Nah, yang saat ini ada promonya nih sampai akhir Februari itu bayarnya sekitar kurang lebih 70%-an. Ya. Gitu, alhamdulillah. Jadi bolehlah nanti silahkan kunjungi websitenya, media sosialnya untuk bisa info lebih lengkap lagi. Gitu. Pak, di SMK Dewi Sartika itu ada program keahlian. Ya. Apa aja tuh Pak program keahliannya? Nah, program keahlian kita ini ada 2 sekarang. Karena yang satu meneruskan kurikulum 13, yang terbaru adalah kita mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, yang saat ini kelas 10. Kurikulum baru ya itu? Betul, kurikulum baru nih yang saat ini sudah berjalan nih kelas 10. Itu konsentrasinya kita memilih desain komunikasi visual. Yang kelas 11-12-nya masih multimedia. Lanjut ini gitu. Karena udah ini setengahnya ya. Berarti jam opsional PPDB itu sampai kapan? Iya. Kita sampai bulan Juli. Dari sekarang ya, Desember sebetulnya dari Desember udah mulai Desember
Kemudian sampai bulan Juli itu waktunya juga waktu jam kerja tentunya. Kita dari jam pagi itu ya jam 6.30 sampai jam 3 sore. Setiap harinya, kecuali hari Minggu. Weh, Kita libur. off. Sabtu kita masih masuk loh. Gitu. Iya benar-benar. Ya. Ya Pak, tadi Bapak bilang pernah berwirausaha ya? Ya, Ya kan, Bapak kalau boleh tahu berwirausaha apa sih awalnya? wirausaha yang pernah saya jalanin ya, Iya. pengalaman ya, jatuh bangun gitu. Dari mulai saya dagang keripik, saya jualan piscok yang lagi waktu dulu viral gitu ya, Iya. yang meler gitu kan, Bener. coklatnya tuh piscok. Kemudian jualan kentang, itu digerobak loh, Oh, digerobak Pak. digerobak. Jadi kalau orang, Bapak muter aja gitu, lah muter. nggak muter, jadi didorong aja, ditaruh di satu tempat gitu. Tapi untuk membawa aja itu kita harus mendorong itu kan, Oh, iya, nggak benar. mungkin kan di situ terus. Itu pengalaman saya ketika memposisikan saya bahwa oh ya kita harus mandiri, mencari tambahan seperti itu. Berarti pengalaman sulit Bapak saat berdagang itu gimana? Waduh, luar biasa ya, namanya usaha nih buat adik-adik biar mendapatkan kesuksesan itu ya kita harus nggak boleh menyerah Iya intinya, benar. nggak boleh menyerah. Yang namanya gagal pasti ada, Iya. tapi harus bangun bangkit lagi, gagal bangkit lagi itu seperti itu. Iya. Akan ada saatnya kamu sukses gitu. Bapak nih kan pasti ada yang rugi kadang-kadang kan. Nah, omsetnya itu sampai meningkat gak sih kalau Jadi gini, saya pernah sampai satu hari itu capek kurang lebih satu hari bersih nih, itu 500.000 wih keren. bersih ya. Berarti kalau saya konsisten ya, 500.000 sehari. kalau sebulan Kalau berapa? sebulan berapa tuh? Kali 3 berapa? 18. 15 juta. Wow. Ya, Iya benar. ya. Nah, kalau kerugiannya Pak? Nah, kerugiannya itu tadi ya. Kerugiannya sebetulnya ya nggak laku ya. Dalam. Ya maksudnya pernah juga kayak gitu. Artinya cuma ya lakunya nggak. Malah mungkin cukup buat modal lagi gitu. Kayak gitu sih. Oh, ini kan saya mau berwirausaha nih Pak, Iya. ya kan? Nah, tips berwirausaha yang baik gimana sih Pak? Yang pertama jalani. Ya kan? Benar sih. Jangan dipikirin. Ya kan? Itu usaha yang baik tuh. Dijalani, nggak usah dipikirin. Masalah untung rugi itu mah belakangan. Coba dulu kan begitu biar tahu potensi kita, bener nggak? Iya benar. Gitu. Terus juga barangnya laku atau tidaknya juga kan kita lihat dari konsumennya seperti apa. Jadi berikan feedback ke si konsumen. Tipsnya begitu. Jadi ketika kalau makanan, saya begitu. Langsung ada yang nyoba, enak nggak? Oh enak mas, alhamdulillah. Next, kayak gimana lagi? Jadi kita memberikan feedback ke si konsumen agar apa? Si konsumen merasa dilayani. Satu, kedua, agar dia order lagi ke kita gitu loh. Iya biar jadi langganan. Langganan betul. Pernah nggak sih begitu kalian ketika abang-abangnya ramah Iya, atau benar. pedagangnya ramah gitu Beli kan? lagi. Beli lagi kan? Iya. Pengen beli. Padahal banyak kan kayak contoh lah ayam goreng gitu kan. Banyak kan sekarang. Iya. Tapi kan ketika ada satu ayam goreng yang enak tapi pedagangnya juga pelayanan yang nggak baik, Iya. malas-malesan ya. Kita juga malas kan dengan sebelah aja lah belinya kan gitu ya. Iya benar. Itu sama juga rasanya. Gitu. Tipsnya seperti itu. Pak, kesan dan pesan untuk penonton nih yang lagi nonton ini supaya bisa berwirausaha yang baik gimana? Oke, saya juga banyak terinspirasi dari orang-orang sukses juga. Termotivasi dari sebuah kata-kata yang membangkitkan. Ada salah satunya yang kemarin saya coba itu dari siapa namanya nih? Bang Raim Laode. Tahu nggak? Ya. Bang Raim Laode ini menginspirasi saya nih. Jadi salah satu kata-katanya gini. Kalau kalian mau hidup sulit, kalau mau hidup sulit nih, ya perjalanan hidup sulit, lakukanlah hal yang mudah. Benar. Maksudnya, contohnya adalah lakukan hal yang mudah. Contoh nih, bangun kesiangan, Iya. ya kan? Iya benar. Terus malas-malasan, ya kan? Tidak punya visi, tidak punya tujuan hidup, tidak punya cita-cita. Itu sebenarnya gampang kan? Iya. Ya kan? Gampang. Makan tinggal makan doang, gampang kan? Nah, lakukan hal yang seperti itu, saya yakin hidupnya nanti ke depan akan
Sulit. Oh, sulit. Ya iya. Ya kan, malas-malasan ya kan, nggak punya semangat belajar. Kan gampang banget itu. Contohnya lagi, kalau lagi belajar sering nyontek gitu kan. Gampang kan nyontek kan, nggak usah Nggak belajar ya kan. Pasti nanti hidup ke berikutnya akan sulit. Tapi, nah sebaliknya, kalau pengen hidup mudah, ke depannya lakukan hal yang sulit. Contoh, sholat nggak tadi subuh? Sholat. Alhamdulillah. Susah nggak bangunnya? Enggak. Enggak. Dari terbiasa. Terbiasa. Tapi teman-temannya bagaimana? Masih ada nggak sih yang sulit? Masih. Banyak. Ya kan? Iya. Terus banyak yang kesiangan. Banyak. Banyak kan? Bagi orang yang malas pasti itu sulit. Tapi bagi orang yang pengen sukses, itu harus dilakuin. Sulit dari awal lebih baik. Gitu kan? Daripada nanti sulit di akhir. Gitu. Jadi pesannya ya itu harus kita jalan. Terakhir nih Pak, pesan dan kesan untuk terbentuknya tim DKV ini. Oh iya, pesannya saya berharap tetap solid. Harus kreatif lagi. Harus punya program yang lebih inovatif lagi. Dan yang satunya lagi harus punya pandangan ke depan. Alias harus visioner. Jadi ke depan itu seperti apa nih yang akan kamu garap, yang mungkin belum ada saat ini. Nah itu butuh kesolidan kerjasama tim, gitu ya. Baik, makasih banyak Pak Gilang udah mau kita undang di podcast ini. Mungkin lain kali bisa kita undang lagi dengan tema yang berbeda. Makasih teman-teman yang udah menonton podcast ini. Saya Violin, pamit. Bye-bye. Bye-bye.